Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Barang siapa yang tidak peduli kepada saudara se-Islam itu bukan orang Muslim, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan lengkap iman kita, tidak akan sempurna ibadahnya kalau kita tidak peduli kepada saudara se-Islam seiman. Al-Masjid Al-Aqsa bukan milik warga orang Palestina. Al-Masjid Al-Aqsa itu adalah milik seluruh umat Islam. Kenapa saudara kita di sana di Palestina korban? Karena Al-Masjid Al-Aqsa. Kenapa setiap hari dibom oleh orang Yahudi laknatullah? Karena ada Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa milik siapa? Milik seluruh umat Islam, milik saya, milik kamu, milik ayah, milik ibu, semua yang di sini punya hak di Al-Masjid Al-Aqsa. Tetapi banyak ada orang biasa saja. Bagaimana saudara kita di sana di Palestina dibunuh oleh orang kafir, tapi dia tetap santai biasa saja. Palestina bukan masalah mereka saja, Palestina masalah kita, karena Palestina itu masuk masalah tentang akidah kita, tentang agama kita, tentang ibadah kita. Karena Al-Masjid Al-Aqsa milik seluruh umat Islam. Artinya barang siapa yang berkata syahadat nanti di hari kiamat akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah sebut di surat Al-Isra ayat nomor 1? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa bukan minal masjidil haram ke Masjid Nabawi? Kenapa hanya di Palestina di Al-Masjid Al-Aqsa? Karena kiblat umat Islam yang pertama yang utama adalah Al-Masjid Al-Aqsa. Imam kita, Imam Syafi'i yang kita ikuti mazhab beliau, orang Gaza, orang Palestina. Isa alaihi salam lahir di Palestina, akhir zaman turun di sana di Palestina. Ad-Dajjal nanti hari kiamat, zaman terakhir itu turun di sana di Palestina, dikorban oleh Nabi Isa alaihi salam. Semua Nabi dari Adam alaihi salam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya udah menuju dan udah salat di sana di Palestina di Al-Masjid Al-Aqsa. Hari kiamat tidak akan datang dari sini, dari negeri lain, datang kecuali di sana di Palestina, di negeri Syam. Kumpul seluruh umat Islam, manusia yang muslim tidak muslim, nanti akhir zaman semua akan pindah di sana di Al-Masjid Al-Aqsa di Palestina di negeri Syam. Semua akan kumpul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Palestina ada Al-Masjid Al-Aqsa, masjid umat seluruh umat Islam. Saudara kita gara-gara Al-Masjid Al-Aqsa mereka dimati korban oleh orang Yahudi laknatullah. Gara-gara mereka dibom di sana di Palestina, semua karena Al-Masjid Al-Aqsa. Banyak saudara kita di sana di Palestina mereka tidak mati akibat bom, mereka tidak mati akibat perang. Banyak ada anak-anak di sana di Palestina mereka mati akibat lapar dan akibat haus. Di sana di Palestina makan pun masuk susah, minum pun di sana di Palestina susah. Tapi saudara kita di sana di Palestina mereka bilang alhamdulillah. Banyak ayat di Al-Quran. Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, 604 halaman. Banyak ada ayat di dalam Al-Quran sekarang saudara kita mereka praktikkan, amalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala beri di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayat ini semua menjelas apa yang terjadi di Palestina. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Setiap orang beriman punya ujian. Ketakutan ada di Palestina, kelaparan ada di sana di Palestina, dikorban akibat bom, akibat perang, akibat lapar di sana. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Quran hartanya wal anfusi wath thamarat wa naqsin minal amwali wal anfus. Banyak orang mati syahid sampai hari ini 50.000 syahid. Wathamarat, harta mereka, rizki mereka semua udah ambil oleh orang Yahudi laknatullah. Wa basyiris sabirin, sampailah kepada orang beriman. Kenapa? Alladzina idza asabathum, jika sekurang jika kaum mereka dapat masalah, dapat musibah, mereka berkata apa? Qalu
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara kita, ketika kita lihat di TV, di sosial media, di Instagram, di Facebook, YouTube, mereka hanya ambil senyum bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Iman dalam jiwa mereka. Di jiwa mereka ada apa? Ada Al-Quran. Itu rahasia saudara kita di sana di Palestina. Apapun ujian mereka bilang alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di ayat lain di surat Ali Imran 173 apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzina qala lahun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa yang bisa membantu Palestina? Banyak umat Islam takut dari orang Yahudi. Banyak yang tidak berani membantu saudara kita di sana di Palestina. Orang banyak takut melawan orang Yahudi. Padahal saudara kita di sana di Palestina tidak ada senjata, tidak ada pesawat, tidak ada bom, tidak ada teknologi, tidak ada ekonomi seperti orang Yahudi. Tetapi mereka berjuang karena Allah, karena dalam jiwa mereka ada akidah yang benar dan betul. Itu saudara kita di sana di Palestina. Maka Allah beri kepada mereka ayat yang sangat luar biasa. Ketika itu terjadi kepada kaum mukminin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 139? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu, jangan bersedih. Wala tahzanu, jangan menangis. Wa antumul a'laun. Banyak orang di dunia ini baru tahu masalah Palestina. Banyak orang tidak tahu masalah Palestina. Baru saja tahun ini, tahun lalu, baru tahu apa yang terjadi di Palestina. Wa antumul a'laun. Allah angkat derajat saudara kita di sana di Palestina. Tapi harus ada satu syarat. Apa itu? In kuntum mu'minin. Menjadi orang yang beriman. Orang yang berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah orang beriman. Terakhir, walaupun orang-orang Palestina mereka orang ahli Al-Quran, hafal Al-Quran, mereka hafal hafalan mereka luar biasa, mantap sekali, hafal semua di sana di Palestina. Tapi walaupun orang ahli Al-Quran, Allah beri ujian kepada mereka. Contoh, Allah beri kepada aku dan keluarga aku, ayah dan ibu, ujian sangat luar biasa. Bulan Juli itu yang lalu, kehilangan dua orang dari keluarga aku di sana di Palestina. Yang pertama adalah adik kandung saya sama abang kandung saya. Adik kandung saya masih umur 20 tahun, perempuan, masih muda. Beliau sudah mati syahid sampai putus kepala adik kandung saya. Satu lagi abang kandung saya, beliau sudah mati syahid, namanya Muhammad, umur 28 tahun. Beliau sudah mati syahid sampai kakinya putus. Kita di sana di Palestina enggak benar. Ya Allah, kenapa mereka mati syahid? Ya Allah, mereka kenapa korban? Saat aku telefon sama ayah saya, wahai ayahku, apa yang terjadi itu benar atau tidak? Ya betul, dia menjawab, apa ayah saya yang ajarin kita Al-Quran, yang dari umur kecil beliau suruh kita menghafal Al-Quran. Beliau berkata apa? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang tua saya, orang tua kandung. Adik kandung, abang kandung mereka hilang. Tapi Allah beri kepada kita ujian agar Allah tahu apakah kita praktikkan apa yang hafalan kita atau apa yang di dalam Al-Quran atau tidak. Maka alhamdulillah kita sedang sabar. Walaupun hati kita enggak sembuh, walaupun kita safari dakwah terus setiap hari, tapi kita belum sembuh. Tapi kita safari dakwah agar bisa orang yang masih hidup membantu orang yang masih hidup. Karena orang yang masih hidup di kota Gaza, 1 minggu lagi, 2 minggu lagi mereka akan mati syahid. Maka oleh itu kita di sini bisa makan, minum, salat, ibadah, lakukan kerjanya, berjumpa dengan istrinya, dengan anaknya, dengan keluarganya.
kita bisa salat di masjid. Saudara kita di Palestina, mereka tidak bisa lakukan apapun. Maka oleh itu kita di sini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita masih bisa keluar nafas, mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri bertolongan kepada saudara kita di sana di Palestina. Mudah-mudahan Allah menenangkan hati mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ambil dua berkah pada malam ini, karena bicara Palestina bukan bicara apakah kita membantu atau berapa banyak kita bantu. Karena Palestina ini tujuan umat Islam seluruh dunia hingga kiamat. Mari kita sama-sama berdoa sambil kita siapkan waktu kebajikan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.